Halo teman-teman, terima kasih karena teman-teman sudah klik video ini. Kembali lagi di sini dengan saya, Anak Agung Adi Bria Putra. Dalam sesi kali ini yaitu kita memasuki sisi sharing. Nah, pada hari ini, 9 September 2023, kita kehadiran seorang tamu spesial. Nah, ini adalah Mbak Retno Duyanti SPD, Mbak ya. Nah, halo Mbak Retno. Halo, Ya, ya, terima kasih sudah berkenan hadir pada video kali ini, Mbak, di channel saya. Nah, ini mungkin Mbak Retno bisa say hi juga ya ke teman-teman semua ya, ke penonton. ya, oke. Halo semuanya. Ya, Perkenalkan, nama saya Retno. Biasanya dipanggil juga di kampus Retno Duyanti juga nama panjangnya ya. Nah, saya kuliah di Teknologi Pembelajaran di UN. di UNY ya. Kebetulan saya dengan Mbak Retno satu angkatan di Universitas Negeri Yogyakarta, sama-sama ngambil S2 Teknologi Pembelajaran. Baik, Mbak Retno sebelumnya terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir dan sebagai narasumber. Untuk sebelumnya, suara saya terdengar dengan baik ya, Mbak ya? Ya, terdengar. Ya, baik. Mungkin di sini saya ingin menjelaskan singkat kepada teman-teman bahwa Mbak Retno Dwiyanti ini adalah seorang penulis buku, bisa dibilang, dan salah satu mahasiswa aktif di Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki, bisa dibilang memiliki cukup banyak karya tulis ya, Mbak ya? Karya tulis buku ya. Baik. Mbak Retno bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya, Mbak Retno ya? Oh iya, oke. Tadi ya, nama panjangnya Retno Duyanti. Nah, saya kelahiran di Klaten. Nah, kemudian saya juga lulusan S1 di Pendidikan Agama Islam, kemudian melanjutkan S2 di Teknologi Pembelajaran. Wah, menarik banget ya. Ini background dari Mbak Retno. Berarti dari pendidikan agama Islam sekarang lanjut ke teknologi pembelajaran. Gitu ya. Untuk hobinya gimana, Mbak Retno? Hobinya, Mbak. Kok bisa sehingga sekarang bisa menghasilkan beberapa karya buku itu? Apa memang hobinya menulis, Mbak? Apa gimana, Mbak? Untuk hobi, awalnya itu saya memang bukan menulis ya, karena memang saya suka nonton film sama baca buku. Nah, jadi dulu sebelum punya karya, itu saya seperti berharap mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa memiliki tulisan yang mana nantinya bisa dibaca oleh banyak orang seperti itu. Sehingga dapat memberikan inspirasi setidaknya itu bagi lingkungan sekitar saya terlebih dahulu dari tulisan-tulisan saya seperti itu. Nah, kemudian dari hobi menonton film dan membaca buku tersebut ternyata membuat saya itu memiliki lebih banyak pemikiran-pemikiran dari buku dan juga beberapa film yang saya tonton seperti itu, Mas Wirya. Oh, berarti Mbak Retno ini suka baca dan juga suka nonton film gitu ya? Berarti dari film itu ada keinginan, ada apa inspirasi untuk menulis gitu. Ada Iya, iya nemuin benar. judul-judul, inspirasi-inspirasi topik kira-kira yang mau ditulis gitu berarti Mbak Retno ya. Wah, menarik Ya banget. benar banget. Nah, kalau boleh tahu film yang Mbak Retno tonton itu film maksudnya Indonesia atau genrenya luar negeri, Mbak? Berbagai jenis nih, biasanya saya suka nonton film dari Indonesia, dari Korea, kemudian ada beberapa film inspiratif juga dari Thailand dan lain sebagainya. Nah, karena kan kalau pemikiran itu biasanya bukan cuma dari dalam diri kita aja, tapi Ya, juga betul. dari luar itu sangat banyak tuh. Bisa saja dari diskusi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Nah, itulah yang biasanya itu menimbulkan beberapa ide dari tulisan. Bahkan Benar. saya juga pernah membuat suatu tulisan itu diterbitkan, dicerpen Kedaulatan Rakyat. Mungkin Mas Wirya juga tahu ya salah Iya, satu iya, iya. dosen Ya, itu koran awalnya. di Jogja kalau nggak salah, Mbak ya. Koran apa? Iya, Heeh. Pernah lihat saya gedungnya itu di dekatnya Malioboro kalau nggak salah, dekat Tugu gitu ya kantornya. Kedaulatan Ya. Rakyat. Nah, itu salah satu dosen yang memang pengalaman kita. Nah, menurut saya itu sangat menarik. Aduh, macet. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, betul. Macet-macet ya. Enggak, lancar, Mbak, lancar, Mbak. Nah, gitu.
Itu menarik sekali untuk dibuat tulisan sehingga saya tulis dalam sebuah cerpen dan ternyata redakturnya itu menyukai cerpen tersebut sehingga alhamdulillahnya diterbitkan. Oh, diterbitkan. Ya, ya, ya. Mantap, mantap. Berarti udah karya tulis Mbak Retno ini sudah pernah mengudara di koran berarti ya? Sudah pernah dibaca oleh banyak orang berarti ya? Tapi Sudah memang saya ditulis. masih pemula banget, sih nggak Iya. Nggak nggak apa-apa, seperti Mbak. ya. Kan kita sama-sama masih belajar ini. Jadi dari pemula itulah nanti kita akan berkembang. Nanti siapa tahu kita nggak tahu kan ke depannya tuh lebih banyak menulis dan juga lebih banyak dikenal oleh orang kayak gitu. Nah, untuk tadi kan Mbak Retno bilang selain nonton film itu suka baca buku gitu. Nah, itu kalau buku tuh gimana, Mbak? Apakah novel atau buku pelajaran atau mungkin jurnal dan yang lainnya? Buku-buku apa, Mbak, yang Mbak suka baca? Nah, untuk buku-buku sendiri, saya suka baca novel. Beberapa novel yang paling saya suka, ada novel, salah satu novel yang paling saya suka itu judulnya adalah The Runner Kite, kalau nggak salah ya itu. Kemudian untuk beberapa buku motivasi, nah itu merupakan buku yang paling saya sukai, terutama ketika memang saya kehilangan ide untuk menulis dan lain sebagainya. Itu biasanya saya dengan membaca buku-buku motivasi dan lain sebagainya. Karena kan biasanya ide dan juga semangat kita untuk menulis itu naik turun sehingga kita juga Benar. memerlukan motivasi dari dalam dan juga dari luar. Oh, gini. Berarti Mbak Retno itu membaca buku dan menonton film itu kan hobinya ya, Mbak ya. Nah, biasanya Mbak melakukan hobi itu saat sedang penat, mungkin sedang nugas, atau memang setiap hari itu ada menyediakan waktu untuk melakukan hobi itu, Mbak. Gimana, Mbak? Atau mungkin tiap minggu saya harus ada baca buku satu atau harus ada nonton film satu minimal kayak gitu. Gimana, Mbak? Enggak sih. Kalau aku biasanya memang kalau ada waktu luang aja untuk nonton. Tapi kalau baca buku memang dibiasakan. Cuma kalau nonton itu kalau ada memang waktu-waktu yang senggang itu baru ditonton. Cuma kalau buku Berarti itu hanya ditargetkan minimal dalam 2 minggu itu menghabiskan satu buku. Oh iya ya, berarti dalam 2 minggu itu minimal menghabiskan satu buku, Mbak ya, berarti ya. Nah, berarti ini kebiasaan Mbak Retno ini Ya. baik sekali ya untuk kita terapkan juga. Karena saya pernah dengar membaca buku itu sebenarnya selain melatih mata, juga bisa melatih ingatan gitu ya, Mbak ya. Jadi kita kan kalau kerjaannya cuman mungkin main sosial media atau bagaimana, itu otak kita nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu berguna gitu, otak kirinya. Maka dari itu dengan cara membaca pun kita bisa sekalian melatih daya ingat seperti itu ya Mbak Retno ya. Oh berarti pantas saja Mbak Retno ini di kelas itu aktif banget nanya ada pertanyaan itu berarti ingat semua materi-materi yang dipaparkan dosennya gitu Mbak ya. Malah nggak mungkin juga. Itu ada beberapa trik juga untuk mengingat itu. Oh gitu, iya iya ya mantap mantap mantap. Ya, nah ini Mbak, ini kan saya kebetulan sering dengar juga, apalagi pernah beberapa dosen juga bahas kalau Mbak Retno itu suka nulis buku gitu dan sudah punya beberapa hasil karya yang mungkin sudah dicetak atau sudah diterbitkan kayak gitu. Nah, untuk buku yang pernah Mbak tulis itu buku apa aja, Mbak? Maksudnya buku Nah, untuk buku judulnya dan juga bidang apa, Mbak, yang Mbak tulis, Mbak? untuk buku sendiri, saya kebetulan suka banget sama fiksi. Gitu. Ya. Jadi saya nulis di bidang fiksi, ada 2 buku fiksi yang sudah dicetak, kemudian ada satu buku kumpulan pantun nasihat. Nah, untuk buku pertama, ini kebetulan saya bawa nih bukunya nih. Ya, ya. Untuk buku pertama, ini judulnya itu Melawan Garis Takdir. Nah, ini Mhm. merupakan buku inspirasi atau motivasi dari latar belakang saya tadi kan saya suka membaca buku-buku motivasi dan juga menonton film. Jadi saya memang itu menerbitkan awalnya itu buku motivasi. Nah, kemudian yang kedua, ini ada judul buku yaitu 205 Pantun Nasihat Masa Kini. Oh, iya, 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 iya. Nah, ini merupakan buku kumpulan pantun yang memang yang hingga saya ini ingin menerbitkan buku yang mana berisi tentang nasihat-nasihat untuk awalnya menginspirasi siswa saya karena dulu kan saya pernah mengajar
di bidang PAI sehingga saya harapkan siswa-siswa saya itu dapat membaca buku Pantun Nasihat ini. Kemudian yang ketiga, ini saya menulis buku yaitu Rahasia Rimba. Nah, jadi ini berisi tentang bagaimana salah satu hewan endemik Jawa itu hidup. Iya, iya. Nah, jadi dari ketiga buku ini memang saya harapkan itu bisa memberikan pertama untuk pembacanya. Nah, Berarti kemudian juga ada beberapa ya, itu apa cerita pendek yang juga sudah terbit. Baru dua sih, yaitu yang pertama judulnya itu Gambar Bebek. Yang itu loh Mas Wir, iya, iya, yang iya, dari salah satu dosen di UN-nya yang awalnya itu membuka pembelajaran yang sangat menarik, yang dulu pernah iya. disuruh kita gambar sebelumnya. Oh, Nah tentang itu, gambar. Iya, iya. itu Ingat, 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 itu ingat. jadikan cerita pendek dan ternyata redakturnya itu menyukai itu. Kemudian yang kedua ya, yaitu Belajar dari Langit. Itu Hmm. beberapa karya yang sudah terbit. Iya. Nah, terkait dengan berarti kan sejauh ini yang Mbak Retno sudah punya itu 5 judul berarti Mbak ya, 3 judul buku dan 2 judul cerpen. Nah, untuk buku sendiri itu kalau nggak salah tadi saya lihat Mbak dapat menunjukkan bukunya itu kan tebal-tebal itu Mbak bukunya Mbak. Nah, itu Iya. Mbak Retno itu nulis sendiri atau ada penulis kedua atau mungkin ada yang diajak kolaborasi atau bagaimana Mbak? Apa memang pure sendiri semuanya? Untuk yang 5 judul itu pure sendiri. Cuma Sendiri. beberapa juga ada buku antologi yang mana memang saya agak lupa apa aja judulnya karena Ya. memang kan antologi itu buku bersama sehingga saya nggak menyimpan buku hardnya gitu. Oh, gini, gini, gini. Oh, Buku berarti ini. itu 5 judul itu ditulis sendiri, Mbak ya? Wah, Iya, hebat sekali. Bahkan saya, jujur aja saya kayak gini loh, maksudnya Mbak Retno kan tergolong masih usia muda ya, sama seperti saya, seangkatan gitu. Dengan usia yang relatif muda itu sudah menghasilkan 5 karya tulis yang memang ditulis sendiri itu kelihatannya berat banget ya Mbak ya berarti ya Mbak ya. Apa memang karena udah hobi mungkin ya ya udah tinggal tulis apa gitu kan ingatan-ingatan. Tapi bagi saya itu kok kayaknya ini udah termasuk hebat banget Mbak nulis 5 buku dan tadi saya lihat itu bukan buku-buku yang tipis yang seperti buku-buku anak-anak enggak itu memang kayak novel berarti saya lihat ya tebal sekitar 100 sampai 200-an halaman berarti Mbak ya bukunya ya. Itu. bagaimana Mas Wir? Karena Ini itu agak macam-macam. ah, bukunya itu berarti memang dari hobinya Mbak Retno sehingga bisa menghasilkan buku yang bisa dibilang tebal itu Mbak. Kalau nggak salah itu sekitar 1 sampai 200 halaman berarti Mbak ya. Dan itu menurut saya nggak mudah loh menulis buku setebal itu. Karena kan biasanya bahkan kita nulis makalah yang halamannya sedikit aja bahkan itu pun ada tantangan juga apalagi ini menulis buku seperti itu Mbak. Nah, ini Mbak terkait dengan menulis buku itu. Mbak Retno kan sudah punya 5 judul dan tentunya itu judulnya bervariatif ya. Ada yang terkait dengan motivasi, ada pantun, ada juga cerita fiksi kayak gitu. Nah, untuk kendala yang pernah Mbak Retno alami selama menulis nih Mbak, apa aja Mbak kendalanya Mbak? Mungkin Mbak Retno bisa Kendala. sharingkan kepada teman-teman. Oke, kendalanya itu yang pertama tentunya membagi waktu dalam menulis. Kan kalau menulis itu kita harus konsisten juga ya, nggak bisa setengah-setengah gitu. Nah, sehingga salah satu kendala ini memang bisa dibilang yang paling umum terjadi gitu, membagi waktu. Terutama kan kita juga masih studi, kemudian bisa membagi hal lainnya, kesibukan kesibukan lainnya, sehingga memang harus ada disisakan sedikit waktu untuk menulis. Kemudian kendala yang kedua itu terkadang kita dalam menulis itu juga sering kehabisan ide gitu. Jadi kalau misalnya kehabisan ide itu kadang stuck di depan laptop beberapa saat gitu untuk memikirkan. Nah, kalau untuk mengatasi kendala kehabisan ide itu biasanya saya diselingi dengan menulis memang di tempat-tempat yang berbeda dari sebelumnya. Misalnya saya suka menulis di kamar asrama, kemudian saya pindah di perpustakaan dan lain sebagainya gitu, yang memang mendukung saya untuk fokus dalam menulis gitu. Fokus dalam menulis. Kemudian ketiga tentunya kalau misalnya kita itu seperti apa namanya banyak hal-hal lain yang memang harus dilakukan tadi ya sama kalau membagi waktu dan juga dan lain sebagainya. Tetapi ketika memang
banyak pikiran-pikiran lain yang harus dipikirkan, kecuali menulis itu memang sangat menjadi kendala terbesar juga gitu. Menjadi Jadi kendala. terkadang kalau misalnya ada kendala-kendala tersebut, memang saya stop dulu menulis, mencari inspirasi dan lain sebagainya gitu, untuk Oh, dilanjutkan di iya. Berarti kemudian. Mbak Retno kalau bisa saya bilang berarti lebih lebih suka menulis itu di tempat yang memang orang-orang untuk fokus ya kayak perpustakaan, di asrama atau di kelas mungkin di kampus gitu Mbak ya. Nah, kalau misalkan Mbak Retno apa Mbak Retno tuh suka menulis kayak misalkan di kafe atau misalkan kayak di Kaliurang gitu kan Kaliurang atas tuh kan banyak tuh tempat-tempat untuk kita duduk-duduk ada mejanya itu kan lumayan tuh ada hijau-hijau apa Mbak Retno suka nggak di tempat-tempat seperti itu nulis apa harus di tempat yang memang tempat untuk bekerja seperti perpustakaan atau kelas atau ruangan-ruangan yang sunyi mungkin gimana Mbak? Iya, untuk di kafe memang saya kebetulan tipe orang yang kurang bisa belajar di tempat yang memang dia itu banyak orang Banyak banyak orang. orang yang banyak berdiskusi di situ. Ya. Kayak misalnya di kafe itu kan bukan hanya ada suara musik aja, tapi terkadang juga banyak orang ramai berdiskusi sehingga tipe saya yang memang tipe visual itu Mm. sangat terganggu gitu ketika banyak orang yang berdiskusi di samping saya ketika belajar sehingga memang saya membutuhkan tempat yang tenang dalam menulis kayak gitu sih. Oh, iya. Itu Berarti tergantung juga ada beberapa orang yang suka nulis di kafe tapi kalau saya sendiri ya. bukan tipe yang suka nulis di kafe gitu. Iya. Jadi kafe itu Berarti cuma diskusi dengan sesama penulis lainnya gitu. Kalau iya. ke kafe pernah nulis sih cuma diskusi aja, ini tulisan saya gimana ini Pak, gimana ini teman-teman gitu. Iya. Berarti Mbak Retno ini bisa dibilang hampir mirip karakternya dengan saya. Kalau saya jujur aja ketika sedang nulis atau sedang belajar itu pokoknya nggak boleh ada orang. Kalau ada orang atau apalagi ada suara, ada lagu-lagu itu benar-benar buyar banget gini. Apa namanya Hmm. fokusnya. Iya. Nah berarti pengalaman Mbak Retno menulis itu kan eh, apakah dipengaruhi dengan mood juga Mbak? Misalkan kalau lagi mood baru ya udah saya ngetik gitu. Berarti dipengaruhi mood juga Mbak ya? Banget sih. Kalau Oh, saya nulis memang sangat dipengaruhi mood. Tapi oh. memang saya untuk mengarah ke sana lagi itu mengarah ke lebih baik. Biasanya kan memang penulis profesional itu memang dia nggak boleh terpengaruh oleh moodnya. Jadi kalau misalnya memang moodnya baik ataupun tidak baik itu dia memang harus bisa berusaha untuk produktif gitu. Sehingga saya masih mengarah ke sana seperti itu. Masih ke sana ya Saya benar. masih terpengaruh oleh mood juga. Nah, berarti terkait ini, Mbak, untuk pengalaman ketika Mbak Retno ingin menerbitkan atau mencetak hasil karya dari Mbak Retno ini. Nah, mungkin bisa diceritakan, Mbak, pengalamannya ketika Mbak eh, ingin publish cerpennya Mbak di majalah atau di koran, atau ketika ingin Mbak nyetak buku, itu gimana, Mbak, pengalamannya, Mbak? Apakah pernah ada penolakan? Apakah pernah ada rintangan? Itu gimana, Mbak? Sehingga Pasti, Mbak sekarang udah ini banyak punya tulisan. pasti. Itu pasti banget sih kalau penolakan itu pasti. Kalau misalnya karya kita memang belum, maksudnya belum sempurna ataupun perlu banyak perbaikan itu pasti pernah. Ya. Oh, berarti Saya hmm, pernah dan memang bukan seberapa sering kita memang bukan melihat seberapa sering kali kita ditolak ya, tapi ya. memang seberapa kali kita bisa bangkit gitu. Kalau misalnya ditolak 3 kali ya kita bisa bangkitnya 4 kali gitu, biar Oh, memang bisa diterbitkan benar-benar cerita yang bagus, buku yang bagus. oh, berarti ketika kita ingin menerbitkan buku kita, walaupun itu buku fiksi, itu tetap ada revisi gitu, Mbak ya, dari editornya ya. Tetap dicek berarti ya. Ada revisi. Untuk penerbit mayor itu ada revisi, tapi kalau penerbit indie itu nggak ada revisi. Oh, paham. Berarti kita tetap ya, Penerbit yang kita tulis, yang kita hasilkan itu berarti tetap dibaca dulu sebelum benar-benar dicetak. Seperti itu berarti, Mbak ya. itu untuk penerbit besar, penerbit mayor. Penerbit Tapi besar. kalau penerbit indie itu biasanya diterima karyanya. Dari geng. Tuh. Nah, kalau Mbak Retno ingin menerbitkan buku nih, Mbak, menerbitkan buku-buku hasil karya dari Mbak Retno ini, kira-kira Mbak Retno punya
gini nggak Mbak, punya apa ya bisa dibilang ya, punya validator nggak Mbak, ahli gitu yang Mbak akan tunjukkan dulu ini Pak atau ini Bu, saya ada buku bisa tolong dinilai dulu nggak? Apa Mbak Retno? Ya udah diskusi sama teman-teman aja atau kayak gimana Mbak prosesnya Mbak? Pastinya ada mentor itu ada, Mentor tapi ya. untuk beberapa buku memang awalnya itu saya belum punya mentor di awal-awal menulis. Nah, sekarang sudah ada beberapa mentor yang mana bisa membuat karya saya itu memang, oh ini udah pas, oh ini belum, jadi kamu harus perbaiki lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya menerbitkan cerpen itu di koran itu biasanya saya bertanya dulu ke mentor saya kayak gitu. Nah, untuk ketiga buku yang tadi saya tunjukkan itu memang saya belum ada sih, jadi masih saya sendiri gitu. Oh Cuma masih. kalau Ya. sekarang jadi bisa menambah relasi lagi dengan Ya. sesama penulis yang memang memiliki lebih banyak ide, berpikirnya, wah ini tulisan kita udah bagus banget ya. Tapi Ya. ternyata kalau udah diskusi sama penulis-penulis lainnya, kayak, oh ternyata dia udah pernah nulis ini, malah lebih bagus lagi. Jadi kayak agak, oh jadi harus diperbaiki begini-begini gitu sih. Berarti Kalau sharing dengan sesama penulis itu penting juga Mbak ya, sama teman-teman sesama orang yang hobi menulis gitu Mbak ya. Ya menarik, menarik, menarik. Ya baik Mbak, ini mungkin diskusi kita yang terakhir Mbak. Untuk teman-teman yang mulai ada keinginan untuk mencoba menulis, kemudian mencoba menghasilkan sebuah buku atau cerpen, Mbak Retno bisa sharing nggak tipsnya gimana nih untuk penulis pemula kira-kira tipsnya? tips untuk penulis pemula, tentunya yang pertama itu jaga semangat, semangat menulis. Jadi kalau misalnya masih 5 halaman atau 6 halaman, jangan langsung berhenti gitu karena memang biasanya penulis-penulis awal itu memang masih sedikit rumit dalam melanjutkan pemikirannya untuk dijadikan sebuah kalimat ataupun paragraf dan lain sebagainya. Nah, itu tetap semangat. Kemudian yang kedua, banyak membaca buku. Karena kan biasanya kita nulis itu nggak ujuk-ujuk ada gitu, tapi kita juga dari pengetahuan-pengetahuan yang memang ada di dalam kepala kita. Nah, itu kita tuangkan di dalam tulisan kayak gitu. Kemudian yang ketiga, berdiskusi dengan sesama penulis ataupun orang yang memang memiliki hobi yang sama itu juga penting untuk memperkaya ide gitu. Ya menarik Itu berarti. Iya. Nah, ini maaf Mbak, tadi kebetulan saya ke-trigger nih terkait dengan tips yang Mbak Retno berikan gitu. Nah, lagi satu aja pertanyaan Mbak. Biasanya Mbak Retno itu menghasilkan satu buah buku itu dalam waktu berapa lama Mbak? Apakah bulanan, apakah tahunan? Mengingat kan tadi Mbak Retno bilang ketika kita masih 5 halaman atau 6 halaman itu jangan langsung down gitu. Berarti kan ada kemungkinan bahkan mencapai 6 halaman pun itu bukan sesuatu yang mudah, Mbak. Berarti untuk menghasilkan satu buku itu biasanya Mbak Retno berapa lama, Mbak? untuk menghasilkan satu buku itu bervariasi ya. Untuk buku pertama itu saya hasilkan itu dalam waktu 6 bulan. Itu buku pertama yang saya tulis. Kemudian untuk buku selanjutnya itu malah lebih mudah karena buku pertama itu kan sudah ada sehingga udah ada kebiasaan gitu yang terbentuk. Kalau oh kita harus target segini, nulisnya harus dalam seminggu segini 3 lembar atau misalnya 5 lembar gitu. Nah sehingga untuk buku pertama 6 bulan. Berarti buku buku pertama itu 6 bulanan, buku selanjutnya itu mungkin di bawah 6 bulan gitu berarti Mbak ya. Ya, tiga Nah, bulan 2 bulan. itu 6 bulan berarti Mbak Retno dalam kondisi libur semester, maksudnya adalah dalam keadaan tidak sedang studi atau sedang studi, Mbak? Sedang studi Oh, itu sedang saya studi. malah Oh. malah persiapan juga untuk kuliah dan sebagainya. Oh, Kemudian itu juga menurut. iya, iya. Ya, berarti tetap ketika kita memang ingin bertekad sebagai seorang penulis dan menghasilkan banyak karya, tentunya harus ada motivasi dari dalam diri juga berarti Mbak ya. Seperti yang Mbak Retno bilang tadi, jangan mudah menyerah, kemudian juga tetap cari relasi dengan sesama penulis atau bahkan kita cari inspirasi dari menonton film ataupun mungkin dari
ya diskusi pun bisa mendapatkan ide berarti Mbak ya dari menulis untuk menulis gitu berarti Mbak ya. Ya, betul. Betul. Oke, baik Mbak Retno, terima kasih atas sharing yang sudah Mbak Retno berikan pada sesi video kali ini. Mohon maaf apabila saya ada kekurangan dan terima kasih sebesar-besarnya karena Mbak sudah berkenan hadir pada video saya kali ini. Baik, terima kasih Mbak Retno. Oke, Mohon maaf. terima kasih. Ya, Ya. ya sampai jumpa Mbak Retno. Iya, jumpa.